Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang. Terlebih pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Crisis of Loss, krisis saat kehilangan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sartika Sunubi. Yang kedua itu Rosmi, yang ketiga Ruhil Amani. Saya akan memaparkan materi yang pertama, definisi krisis. Krisis, ada banyak pengertian tentang krisis secara definisi dan dilengkapi dengan uraian penjelasan. Kamus Umum Bahasa Indonesia 2018 mendefinisikan krisis sebagai keadaan yang berbahaya, parah sekali, genting, dan suram. Perihal terjadinya krisis merupakan suatu reaksi dari dalam diri seseorang terhadap suatu bahaya dari luar. Suatu krisis biasanya meliputi hilangnya kemampuan untuk mengatasi masalah selama sementara waktu. Jika seorang mengatasi masalah itu secara efektif, maka ia dapat kembali berfungsi seperti keadaan sebelum krisis. Dengan kata lain, krisis dapat menjadi titik balik, bisa menuju ke arah perbaikan atau kehancuran tanpa penjelasan. Karena keadaan tidak seimbang menghadapi peristiwa yang terjadi, seseorang akan mengalami suatu krisis. Ring 2009 mendefinisikan krisis dalam bahasa Cina yang terdiri dari dua lambang, yaitu Wei dan Ji. Kedua lambang tulisan itu berlambangkan satu keadaan tanpa harapan dan satu kesempatan. Hal ini seperti satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi, yaitu di balik krisis ada kesempatan. Sehingga krisis tidak selalu berdampak buruk terhadap sebaliknya. Menunjang suatu titik sangat penting dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, krisis dapat membawa kesempatan dan juga bahaya jika tidak menemukan metode untuk mengatasinya. Suatu krisis dapat bermula dari 4 sumber, yaitu diri sendiri, orang lain, iblis, dan Tuhan. Adapun pemahaman yang dimaksud dari 4 sumber tersebut adalah sebagai berikut. Sumber krisis yang timbul dari diri sendiri lebih disebabkan oleh keegoisan manusia, sehingga akan ditindas oleh keinginan influence self. Orang lain dapat menjadi sumber terbesar dalam mendorong timbulnya krisis, baik itu istri, anak, teman, maupun sanak saudara. Iblis merupakan sumber yang dahsyat dalam mempengaruhi manusia untuk mengikuti godaan sehingga menimbulkan peperangan rohani yang akan berdampak krisis. Sedangkan Tuhan mengizinkan krisis terjadi bagi manusia yang memberontak kepadanya agar mau berdamai dengan Dia. Karena krisis krisis merupakan suatu masalah yang terlalu besar atau hebat, misalnya mengalami kematian. Jenis-jenis krisis. Jenis krisis meliputi 3. Pertama itu krisis yang tidak disengaja. Krisis ini terjadi tiba-tiba dan tak terduga, misalnya kematian orang yang dicintai, diketahuinya suatu penyakit yang serius, pengalaman akan perkosaan atau penganiayaan, hamil di luar pernikahan, gangguan sosial seperti perang atau depresi ekonomi. Dampak krisis yang datang dari luar keluarga berupa penganiayaan, bencana alam, kebakaran, seringkali dapat lebih memantapkan keluarga sehingga anggota-anggotanya saling bekerja sama memecahkan krisis. Jika berasal dari dalam keluarga itu sendiri, seperti usaha-usaha bunuh diri, ketidaksetiaan, penganiayaan anak, atau kecanduan alkohol, krisis akan terasa lebih mengganggu dan cenderung membuat keluarga yang mengalaminya menjadi terpecah belah. Akan lebih mengganggu lagi jika krisis datang silih berganti secara berterusan. Kedua, krisis developmental.
Krisis ini merupakan krisis yang terjadi seiring dengan perkembangan normal seseorang dalam kehidupan. Waktu seseorang mulai bersekolah, masuk perguruan tinggi, menyesuaikan diri dengan perkawinan dan perannya sebagai orang tua, menghadapi kritikan, menghadapi pensiun atau kesehatan yang menurun, atau menerima kematian sahabat-sahabatnya. Semua ini adalah krisis yang menuntut pendekatan-pendekatan baru supaya orang dapat menghadapi dan memecahkan masalah. Yang ketiga, krisis eksistensial merupakan perpaduan krisis situasional dan developmental. Ada saatnya dalam hidup yang di dalamnya manusia dihadapkan dengan kenyataan yang mengganggu, terutama tentang diri sendiri. Menurut Nova 2009, ada 5 tahapan dalam siklus hidup krisis yang perlu dikenali. Yang pertama, tahap sebelum krisis. Merupakan kondisi yang terjadi sebelum sebuah krisis muncul, atau dengan kata lain benih krisis. Jika terjadi kesalahan dalam mengatasi kondisi krisis dapat terjadi. Yang kedua, tahap warning, yaitu tahap yang perlu dikenali sekaligus jalan keluar memecahkannya, dan jika dibiarkan akan sangat merusak. Yang ketiga, tahap krisis parah, yaitu krisis mulai terbentuk dan tidak dapat berdiam diri karena sudah menimbulkan kerugian. Yang keempat, tahap pembersihan. Saat melewati tahap warning, jika tidak diselesaikan segera, kerusakan pasti timbul, dan inilah waktunya tahapan untuk memulihkan dan dari kerugian. Yang terakhir, krisis sesudah krisis. Jika sejak awal tahapan warning tidak dihentikan, krisis akan terjadi. Ketika krisis berlalu dengan kekalahan atau kehancuran, krisis akan menyimpan trauma dan sulit akan bangkit. Namun jika berhasil, krisis akan berakhir dan membangkitkan kembali semangat dalam menjalani hidup. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya persilakan dengan hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu poin B, loss atau kehilangan. Loss adalah suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat dialami individu ketika berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, baik sebagi atau keseluruhan, atau terjadi perubahan dalam hidup hingga terjadi perasaan kehilangan. Hidayah 2012. Loss merupakan suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagai atau keseluruhan. Ius Yosef 179. Loss merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu dalam rentang kehidupan. Sejak lahir, individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalami kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Dapat diambil kesimpulan dari divisi-divisi di atas bahwa loss adalah sebuah perasaan pada diri individu yang diakibatkan oleh peristiwa terjadi tidak ada suatu hal, baik orang ataupun yang sebelumnya ada. Peristiwa tersebut bisa merupakan kematian, perceraian, kehilangan, bencana alam, PHK, dan lain-lain. Kehilangan akibat kematian merupakan kehilangan yang paling berat, sulit diterima, seperti yang diungkapkan oleh Sproul 2004. Kehilangan dapat datang dalam kehidupan dengan berbagai bentuk, seperti perceraian, kehilangan pekerjaan, matinya binatang peliharaan. Tetapi tidak akan hilang yang lebih besar selain kematian orang yang dicintai, yang disayangi, serta orang tua, saudara kandung, pasangan hidup, sanak saudara atau teman. Tahap proses kehilangan menurut Kohlberg-Ross dalam Potter dan Perry 2015. Respon berduka seseorang terhadap kehilangan dapat melalui tahap-tahap seperti pengingkaran, marah, tawar-menawar. 1. Pengingkaran. Reaksi pertama individu yang mengalami kehilangan adalah syok, tidak percaya atau mengingkari kenyataan bahwa hidupnya itu memang benar terjadi dengan kenyataan. Saya tidak percaya itu terjadi, atau itu tidak mungkin terjadi. Bagi individu atau keluarga yang diagnosis dengan penyakit terminal akan terus mencari informasi tambahan. Reaksi fisik yang terjadi pada fase ini adalah letih, lemah, pucat, diare, gangguan pernapasan, detak jantung cepat, menangis, gelisah, dan tidak tahu harus berbuat apa. Reaksi ini dapat berakhir dalam beberapa menit atau beberapa tahun. 2. Fase marah. Fase ini dimulai dengan timbulnya suatu kesadaran akan kenyataan terjadi kehilangan. Individu menunjukkan rasa marah yang meningkat yang sering diproyeksi kepada orang lain atau pada dirinya sendiri. Tidak jarang ia menunjukkan perilaku agresif, berbicara kasar, menolak pengobatan, menuduh dokter, perawat yang tidak becus. Respon fisik sering terjadi antara lain muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, dan tangan mengepal. 3. Fase tawar-menawar.
Individu telah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara intensif. Fase ini akan maju ke fase tawar-menawar dengan memohon kemurahan pada Tuhan. Respon ini sering terjadi dengan kata, kalau saja kejadian ini bisa ditunda, maka saya akan sering berdoa. Apabila proses ini oleh keluarga, maka ternyata yang sering keluar adalah, kalau saya yang sakit, bukan anak saya. Fase depresi. Individu pada fase ini sering menunjukkan sikap menarik diri akan sebagai klien yang penurut, tidak mau bicara, menyatakan keputusannya, perasaan tidak berharga, dan kehilangan, bunuh diri, dan berbagai gejala fisik yang ditunjukkan perasaan tidak berharga dan kehilangan, bunuh diri, dan berbagai gejala fisik yang ditunjukkan antara lain menolak makan, susah tidur, letih, dorongan libido menurun. 5. Fase penerimaan. Fase ini diberikan dengan regenerasi perasaan kehilangan di pikiran yang selalu berpusat pada objek atau orang yang hilang akan melalui kekurangan atau hilang. Individu telah menerima kehilangan yang dialaminya. Gampang tertangkap objek atau orang lain, hilang mulai lepas dan secara bertahap. Perhatian yang akan beralih kepada objek yang baru. Fase ini sering dinyatakan dengan fase betul-betul kehilangan baju saya, tapi baju yang ini tampak manis, atau yang dapat saya lakukan agar cepat sembuh. Sekian dan terima kasih. Apabila banyak salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.